Hai, salam Bapak Mama, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat walafiat di hari yang penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-26. Namun sebelum itu, mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh sehat dan nyaman untuk menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan ada di hati kami, Tuhan bekerja dengan kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami demi dan untuk kehormatan bagi nama Tuhan. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal pertama, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-26. Di bawah perikop, Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap kanats kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terkelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab arti tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barnabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita mendengar akan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, kita kembali mengulang kitab Kisah Para Rasul mulai dari pasal pertama di ayat yang ke-15. Menarik karena pada pasal ini ternyata terdapat satu cerita yang cukup menjadi bagian dalam kehidupan kita pada masa ini, yakni bagian pembunuhan diri Yudas di dalam tanahnya sendiri. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan,
Walaupun dalam judul perikopnya Matias dipilih menggantikan Yudas, tetapi ada satu pembahasan yang ingin saya bahas di dalam pembicaraan firman pada saat ini, yakni tentang Yudas. Bagaimana kehidupan Yudas dan hingga sampai kepada kematiannya yang dianggap oleh Alkitab sebagai kematian yang wajar, yang pantas untuk diterima olehnya, dan sampai kepada pergantian kerasulan Yudas. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita mengenal Yudas sebagai seorang pengkhianat, seorang yang tidak layak, seorang yang melakukan kesalahan, seorang yang sangat amat buruk di mata kita. Kita selalu menghinanya, kita selalu menganggap bahwa dia memiliki latar belakang yang sangat buruk untuk dijadikan sebuah contoh untuk ketopong kehidupan pada masa ini. Namun hal ini menjadi menarik bagi saya karena Yudas merupakan salah seorang yang juga melayani Allah, melayani Tuhan dalam pekerjaan pelayanannya. Dia menjadi seorang saksi yang hidup, yang memancarkan kasih dan penyertaan Kristus di dalam kehidupannya melalui tindakan dan tingkah lakunya, menolong orang-orang, menolong para rasul untuk mengumpulkan persembahan, membantu para fakir-fakir miskin, orang-orang miskin pada masa itu. Tetapi dalam tingkah lakunya, dalam pelayanannya, ternyata ada begitu banyak hal yang disembunyikan, yakni secara diam-diam dia mengambil upah, dia menjadi orang yang tamak, dia menjadi orang yang mulai menyembunyikan uang-uang persembahan, lalu dikumpulnya untuk kepentingan pribadi, untuk keuntungan pribadi. Lalu dia juga dengan pelan-pelan merancangkan sesuatu untuk Tuhan yang dibenci oleh para musuh-musuh Tuhan. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, hal ini menjadi sangat amat menarik karena dalam kehidupan ketong semua, ketong senantiasa memberikan diri untuk menjadi seorang pelayan Kristus. Nah, dalam pelayanan itu ketong sering sekali digoda-goda untuk melakukan hal-hal yang menyeleweng dari apa yang menjadi keinginan Allah. Melalui Yudas, Tuhan memberikan ketong contoh yang sangat baik untuk dapat ketong cerna, untuk dapat ketong lakukan dalam kehidupannya ketong, yakni Tuhan menginginkan ketong untuk melayani Tuhan. Tetapi melayani Tuhan adalah sesuatu yang sangat kompleks. Kenapa saya bilang kompleks? Karena akan ada berbagai permasalahan, akan ada berbagai persoalan, akan ada berbagai tantangan, rintangan. Tetapi dengan berbagai tantangan dan rintangan itu, kita akan senantiasa melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memampukan kita untuk melewati semuanya itu, untuk melaksanakan, untuk menjadi saksi yang hidup, untuk mewartakan bahwa Tuhan senantiasa baik dalam ketempung kehidupan. Yang kedua, yang perlu kita pelajari dari Yudas, yakni dengan ketamakannya, dengan kepentingan, mementingkan diri pribadinya sendiri, menggunakan pelayanan untuk tujuan dirinya sendiri, membuat dia jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan itu membuat dia semakin tenggelam di dalam dosa. Tetapi di akhir-akhir pemberitaan tentang kehidupan Yudas itu, Yudas mulai menyadarkan diri bahwa apa yang dia perbuat itu menjadi sesuatu yang licik, sesuatu yang hina di hadapan Allah. Maka dari itu dia memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Dia menganggap bahwa dengan melakukan pembunuhan diri itu akan menyelesaikan segala hal. Ketong sekarang
di Kupang, permasalahan pembunuhan diri ini sangat banyak, baik itu dalam keadaan gantung diri, minum obat, bahkan pembunuhan mental. Nah, bagaimana kita mengatasi itu? Bagaimana kita melihat bahwa apa yang dilakukan Yudas ini adalah bukan sesuatu yang menolong ia untuk sampai pada titik di mana Tuhan akan memaafkan dia. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, semua bersaudara yang dikasihi Tuhan, membunuh diri adalah sesuatu yang sangat tidak mengindahkan ciptaan Tuhan. Ketong ini diberikan Tuhan hikmat, kebijaksanaan, pintaran untuk menghadapi segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana ketong selalu berpikir bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan akan marah dengan cara bunuh diri, ketong akan menyelesaikan semuanya. Ketong pasti akan menemukan hal-hal yang lebih baik ketika ketong sudah menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat, yakni dengan bunuh diri. Itu suatu pemikiran yang salah, suatu pemikiran yang keliru, suatu pemikiran yang tidak dapat menolong ketong untuk memperbaiki ketong hubungan dengan Tuhan. Satu hal yang perlu ketong ingat dari kehidupan Yudas bunuh diri. Dia mencoba untuk menggantungkan diri, tetapi tali itu tidak kuat mengangkatnya, sehingga tali itu putus dan dia jatuh dan perutnya pecah. Dia mengeluarkan isi perutnya dan kematian itu sangat tidak bagi saya kematian itu sangat tidak layak. Tetapi bagi kitab Kisah Para Rasul yang diceritakannya adalah suatu kematian yang wajar bagi Yudas. Kematian ini tidak perlu kita ulangi karena Tuhan senantiasa ada. Tuhan senantiasa melibatkan dirinya dalam keputusan-keputusan kita. Sekarang bagaimana kita melihat, bagaimana kita mau mengundang Tuhan. Tuhan ada dalam diri kita, tapi apakah kita mau tidak Tuhan bekerja sama-sama dengan kita? Mau tidak dalam pelayanan itu Tuhan betul-betul memberkati pelayanan kita. Mau tidak Tuhan benar-benar memperbaiki kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik. Jadi kalau terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, diskusikan itu dengan Tuhan. Dan senantiasa bergumul dengan Tuhan, senantiasa memberikan Tuhan tempat yang paling kudus di dalam diri kita untuk Tuhan tempati itu, untuk Tuhan bekerja di situ. Jadi jangan pernah kita mengambil satu keputusan yang sebenarnya tidak akan pernah menolong untuk memperbaiki hubungan, entah itu hubungan dengan keluarga, teman kerja, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua, terlebih dengan Tuhan. Jadi mau yang dikasihi Tuhan, semoga apa yang Yudas lakukan ini tidak menjadi satu pengulangan bagi ketempong kehidupan, tetapi menjadi satu dasar bagi ketong untuk mengingat bahwa kita tidak perlu lagi mengulang hal yang sama, karena Tuhan senantiasa ada dan Tuhan senantiasa memberikan pertolongan bagi kita. Selamat bertumbuh dan menjadi berkat dalam Tuhan, dan dimanapun ketong berada, kiranya Tuhan senantiasa memampukan ketong untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan dan melayani Tuhan dalam ketulusan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita semua menyatukan hati dan pikirannya kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, sebab Tuhan senantiasa baik. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, Tuhan senantiasa memampukan kami. Biarlah kami dimampukan, diberikan kami hati yang kuat, hati yang mau untuk diperbaiki, hati yang mau melayani Tuhan dengan ketulusan hati.
Biarlah kami dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan tanpa memberikan satu sedikit pun ruang untuk kepentingan pribadi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga dimampukan berhikmat dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan siapapun yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada hari ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab aktivitas kami. Tuhan memberkati kami, melindungi kami, dan mencukupkan kami dengan kesehatan. Tuhan memberkati juga anak, istri, suami kami, orang tua kami, pendidikan, pekerjaan kami, terlebih khusus pelayanan kami. Tuhan melindungi kami dimanapun kami berada. Biarlah kami senantiasa menjadi saksi yang hidup dan berkat yang hidup dimanapun kami berada. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Mama semua, selamat menjadi berkat. Shalom.